Nah, bapak-bapak mau tanya, gimana nyoleknya? Ya gini toh Pak. Suruh jemaahnya colek alat kemaluan untuk kabulkan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya, ini sudah masuk pada penistaan agama. Khusus dalam persoalan ini, saya sepakat dan saya setuju yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung bahwa ini sudah masuk kerana penistaan agama, bahkan ini pelecehan juga terhadap wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan membahas ajaran dari Pak Haji Dwi Susanto ya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya tentang aliran ini yang kerap kali menyuruh pengikutnya atau jamaahnya untuk melakukan hal-hal yang aneh. Segala macam persoalan selalu saja diselesaikan dengan colek-colek alat kelamin, bahkan ibu-ibu yang berdagang katanya dagangannya biar laris ya dicolekin aja pakai alat kelaminnya, nanti dagangannya laris. Bahkan seluruh pengikutnya yang ibu-ibu itu juga disuruh perlihatkan celana dalamnya. Ini udah sering ya saya bahas di channel ini, sengaja memang saya bahas biar banyak yang sadar bahwa ajaran ini adalah ajaran menyimpang. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Kalau sudah diperlihatkan lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Sip. Mana kasih lihat? Sip, lulus. Oke, ini ada tanggapan dari Ustadz Alfian Tanjung mengenai ajaran dari Pak Haji Dwi Susanto yang dianggap sesat ini. Coba kita lihat videonya. Diduga ajaran sesat, Dwi Susanto suruh jemaahnya colek alat kemaluan untuk kabulkan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya, ini sudah masuk pada penistaan agama ya, pelecehan. Karena bagaimanapun dia orang dewasa, ya, apalagi di situ ada perempuan berjilbab ya kan. Ya, itu kan betul. tidak elok menyampaikan hal itu, apalagi dia peragakan dengan dia mengangkat celananya, dia bilang dimasukin ke sini kan, itu kan juga sebuah kalimat yang tidak menunjukkan kalau dia orang di hadapan publik. Kita tidaklah perlu bicara secara fungsi dakwah atau fungsi ajaran Islam, itu terlalu mulia di hadapan model begitu. Ya, nggak perlu bicara dalil untuk hal ini. Udah jelas itu adalah penyimpangan, teman-teman. Dan ini merupakan penistaan juga terhadap agama kita, karena banyak ibu-ibu berkerudung yang ikut dalam aliran ini dan diperlakukan tidak pantas ya. Jadi ini penistaan dan pelecehan wanita sebenarnya. Saya ingin nyatakan dengan tegas, ini mungkin salah satu atau nambah satu daripada rentetan aliran-aliran yang nyeleneh. Dan menurut hemat saya ini adalah akibat daripada sistem politik, rezim yang berkuasa yang memang tidak mengakomodir prinsip-prinsip ilahiyat dalam konteks tauhid. Yang jelas saya ingin katakan banyak hal yang telah melukai umat Islam, dan menurut hemat saya juga itu melanggar undang-undang yang ada penistaan agama. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah ini merupakan satu pertanda kuat bahwa memang dalil-dalil yang diterangkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu menuntut kita mempunyai kemampuan memilah dan memilih, serta mempunyai sensitivitas ketika kita diajak kepada hal-hal yang sebetulnya merupakan pengkhianatan dari prinsip akidah. Sekali lagi, buat saya ini merupakan persoalan serius dan mestinya orang ini ditangkap bukan atas laporan, tapi atas pernyataan dia, dan ini tidak akan mungkin terjadi karena kelihatannya yang begini ini malah membuat senang beberapa pihak karena akan membuat energi umat Islam terkuras. Kata kuncinya, ini adalah satu hal yang harus disikapi secara hukum. Tuh, harusnya ini ya tanpa perlu menunggu laporan karena sudah jelas penyimpangannya di sosial media dan sudah banyak yang membahas, sudah viral juga. Tanpa ada yang melaporkan, harusnya ini sudah ditindak secara hukum. Jelas sekali ya, dia secara terang-terangan mengajarkan hal nyeleneh itu di sosial medianya, dipublish di sosial medianya, diviralkan kemana-mana. Terus Pak Haji, kan kebetulan saya kan sewa rumah tuh untuk dapur catering saya nih. Nah, akhir bulan ini tuh kita harus perpanjang gitu. Sedangkan tuh saya tuh belum ada untuk bayarnya. Nah, itu kira-kira gimana Pak Haji? Colek alat kelamin taruh di bibir. Colek alat kelamin taruh di bibir. Ada yang ngasih duit gue hari ini 500 juta. Nanti ada. Oh gitu. Nanti ada yang ngasih. Minimal ada yang ngasih 50.000 dulu. 500.000 dulu. Karena ada iming-imingan penyelesaian masalah sehingga orang yang SDM rendah
yang sudah terhimpit dengan masalahnya menganggap ini adalah jalan pintas untuk penyelesaian masalah, akhirnya ikut. Makanya pengikutnya tuh banyak banget teman-teman. Kebanyakan dari kalangan ibu-ibu yang memang ya sudah merasa stres dengan persoalan hidupnya, rata-rata masalah ekonomi ya, banyak hutang, banyak cicilan dan lain-lain. Jadi rata-rata ibu-ibu yang ikut itu ya memang adalah ibu-ibu yang kondisi hidupnya udah stres dengan urusan ekonominya ya. Ya, makanya sampai ada juga yang membuat celana dalamnya sebagai tutup kepala gitu ya. Ini benar-benar udah stres banget sih. Suruh jemaahnya colek alat kemaluan untuk kabulkan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya ini sudah masuk pada penistaan agama ya. Khusus dalam persoalan ini, saya sepakat dan saya setuju yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung bahwa ini sudah masuk ranah penistaan agama, bahkan ini juga terhadap wanita. Nah, bapak-bapak mau tanya, gimana nyoleknya? Ini Pak. Turut, Pak. Ini Pak. Man, gimana nyoleknya? Tua kampat tanam tuh. Tunggu. Di 9 kali. Ini ditaruh ke belakang, biar. Pegangnya gimana kok? Pak, perhatiinnya itu nyoleknya ya. Iya dong. Bapak udah perhatiin 9 kali. Masukkan ke itu kan Pak. Lurus. Man, gimana nyoleknya? Masukkan ini 9 kali. Terus nurut manut katut ngasih uang. Kemarin Masukinnya gimana? ya gini toh Pak. Kontrol gua ngampel. Untuk ikut aliran ini itu nggak gratis teman-teman, apalagi kalau mau ikut yang privat itu katanya bayar 10 juta. Konsultasi sama Pak Haji itu gratis, cuman syaratnya wajib sedekah. Ya wajar lah. Bicara tentang privat. Oh kalau gitu kita nggak, kan udah tahu nih dari YouTube nih, ya kan? Kita praktekin aja, sama kok kasusnya, betul, ya. Tapi yang menjadi pendorong kenapa yang privat sedekah 10 juta jauh lebih cepat terkabul ketimbang yang tidak ikut privat sedekah 10 juta. Yang privat 10 juta itu jauh lebih cepat terkabul hajatnya katanya. Kan udah saya sabdain 10 miliar bulan ini. Amin, Allahumma amin. Sabda saya nggak pernah gagal kecuali ibu melanggar. Katanya sih gratis tapi wajib sedekah 10 juta. Ya itu mah namanya bayar tapi ya mengatasnamakan sedekah. Pernah suatu ketika ada ibu-ibu yang cuman punya uang 5 juta. Dia pengen ikut privat. Katanya Pak Haji Dwi Siswanto nggak boleh, harus 10 juta katanya. Nah sebenarnya tuh kita tuh berdua pengen banget tuh privat gitu sama Pak Haji. Nah Paksain dong sedekah 10 juta. kalau sedekah istimewa kebetulan saat ini baru ada 5 juta, boleh nggak Pak Haji ikut besok privat? Nggak bisa, mesti 10 juta. Soalnya kita cuma ada cuma segitu. Makanya udah maksain datang nih untuk Maksain sekarang. sedekah 10 juta, paksain. Bisa? 5 juta untuk besok bisa Pak Haji? Nggak bisa. Jadi tetap harus Yo, dulu. yang lain. Makasih Pak Haji. Makasih Yo. Pak Haji. Yo. Jadi nggak bisa ya 5 juta, harus 10 juta wajib itu dan mengatasnamakan sedekah. Kenapa coba harus pakai atas nama sedekah? Rusak agama kita ya dibuat seperti ini. Saya harap banyak ulama di Indonesia yang mau berbicara tentang hal ini. Karena kalau hanya seperti saya, YouTuber biasa yang berbicara, mungkin tidak akan berdampak terlalu besar kepada umat. Tetapi kalau ulama besar yang berbicara, saya yakin banyak yang akan tersadarkan. Jadi tolong disebarkan teman-teman ya, videonya di-share kemana-mana biar banyak yang sadar. Ayo sama-sama kita menjaga agama kita agar tidak dirusak oleh siapapun. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.